salah satu pemain paling bertalenta di dunia. Sebagian menyebutnya Raja Asis, sebagian lagi bilang dia maestro lapangan hijau. Kalau kalian cari di YouTube, midfielder maestro, The Silent Genius, The Wizard of Oz. Jadi jelas ya, bukan ada di kasta Lord si Ozil ini. Beberapa tahun lalu, Ronaldo mengklaim bahwa Ozil adalah salah satu pemain yang paling memahami pergerakannya di lini serang. Kerjasama Cristiano Ronaldo dan Mesut Ozil pernah menjadi senjata andalan Real Madrid, mendulang hasil-hasil apik di La Liga. Tak heran, Cristiano Ronaldo pernah marah besar ketika Real Madrid melepas Mesut Ozil ke Arsenal pada 2013. Ronaldo sempat debar, torehan golnya bakal menurun, sebab Ozil selalu memberikan bola-bola terbaik padanya. Penjualan Ozil merupakan kabar yang sangat buruk bagi saya. Dia adalah pemain terbaik yang memahami pergerakan saya di depan gawang. Saya marah atas kepergian Ozil. Ronaldo dan Ozil menghabiskan 3 tahun bersama di Santiago Bernabeu. Mereka membantu Los Blancos meraih gelar La Liga dan Copa del Rey. Kala itu, Ozil adalah dirjen serangan Madrid dari lini tengah. Gelandang Jerman tersebut tampil impresif dengan total 47 assist untuk rekan-rekannya. Selama membela Der Panzer, dia berhasil membukukan 23 gol dari 92 caps. Ozil juga memenangi 2 gelar bersama Jerman, yakni Piala Eropa U21 pada 2009 dan Piala Dunia 2014. Jadi udah gak terkejut dan terheran-heran lagi kenapa Arsenal memecahkan rekor transfer mereka ketika mendatangkan Mesut Ozil dari Real Madrid pada 2013 lalu. Sekarang semua berubah. Ozil telah memutuskan pensiun dari timnas Jerman pada tahun 2018 yang pada saat itu umurnya baru mencapai 29 tahun. Dan sekarang cerita yang lebih tragis pun datang. Secara mengejutkan, Arsenal tidak lagi memasukkan nama Mesut Ozil dalam 25 pemain yang didaftarkan ke Liga Inggris. Selain itu, Ozil juga dicoret dari daftar skuad Meriam London di Liga Eropa. Padahal kontraknya masih berjalan hingga musim panas 2021. Dan kita semua tahu kalau Ozil adalah pemain dengan gaji termahal di Arsenal bersama dengan Aubameyang. Mau tahu berapa kalian gajinya? 350.000 pound per pekan, atau kalau dirupiahkan, per pekan gajinya sekitar 6,6 miliar rupiah. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada Mesut Ozil? Untuk melihat masalah Ozil dengan jernih, kita harus melihatnya dari berbagai sisi dan sudut pandang. Oke. Gaji. Mesut Ozil acap kali menjadi sasaran kritik saat Arsenal meraih hasil buruk. Sang playmaker dianggap tidak tampil sesuai harapan. Padahal, dia menjadi pemain dengan gaji paling besar di Arsenal. Dengan gaji paling tinggi di Arsenal, wajar sebenarnya fans Arsenal memberi tuntutan lebih pada Mesut Ozil. Tidak ada pemain Arsenal lain yang mendapat gaji dengan nilai serupa sebelum akhirnya Aubameyang memperpanjang kontrak. Bahkan tidak ada yang mendekati gaji Mesut Ozil. Sebelum memperpanjang kontrak, Pierre-Emerick Aubameyang yang kita tahu adalah mesin gol Arsenal hanya mendapat gaji 180.000 pounds per pekan. Jauh di bawah yang diterima Mesut Ozil. Padahal kontribusi Aubameyang untuk The Gunners sangat besar. Belakangan, besarnya gaji yang didapat Mesut Ozil ternyata menjadi polemik di internal klub. Aubameyang dan beberapa pemain menuntut kenaikan gaji. Mereka merasa layak mendapatkan gaji lebih besar dengan kontribusi yang diberikan. Tak ayal, kondisi itu pun disayangkan oleh Carragher. Karena dengan besarnya gaji Ozil sekarang, itu juga berdampak pada kebijakan transfer klub. Bisa dibilang, Arsenal mengeluarkan biaya yang sia-sia. Pasalnya nih, dengan gaji sebesar itu, Ozil harusnya tampil sebagai tulang punggung tim. Jadi seharusnya menurut legend Liverpool ini, Arsenal semestinya memilih manajer baru dengan seksama saat mereka mencoba mengganti Arsene Wenger. Soalnya nih, di era Wenger, Ozil selalu menjadi pemain inti, sehingga sang gelandang pun diganjar gaji yang besar. Kendati demikian, saat Arsenal berada di bawah komando Good Evening Unai Emery, Ozil
lebih banyak tidak dipakai dan kondisi tim pun tidak stabil. Bahkan, meski sekarang Arsenal sudah berganti manajer lagi menjadi Arteta, Ozil tetap menjadi pemain yang tak terpakai. Bahkan lebih parah lagi nganggurnya si Ozil ini. Yang lucunya nih, Arsenal musim ini kondisinya lagi jadi sorotan besar-besaran karena katanya Arsenal lagi mengalami kesulitan keuangan akibat corona. Jadi gini, dalam rilis di laman resminya, Arsenal mengumumkan pandemi virus corona berdampak pada keputusan PHK karyawan yang berjumlah 55 orang. Pandemi membuat mereka mengalami kesulitan keuangan pada klub. Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Direktur Football Arsenal, Raul Sanllehi, dan Direktur Pelaksana Vinay Venkatesam, mereka menunjuk penurunan tajam dalam pendapatan siaran sebagai alasan utama PHK tersebut. PHK ini menarik perhatian banyak pihak karena di satu sisi Arsenal jor-joran menggaji pemain serta menambah punggawa baru dengan nilai mahar dan gaji yang fantastis. Kalau kita lihat pada bursa transfer musim ini, Arsenal beli pemain yang juga sebenarnya cukup mahal seperti Thomas Partey dan merekrut Willian yang sebenarnya gajinya itu gede dari Chelsea. Selain itu, ada lagi pemecatan yang bikin fans Arsenal meradang, yakni PHK yang dilakukan kepada maskot Arsenal, Gunnersaurus. Padahal, pria di balik maskot Gunnersaurus bernama Jerry Coy udah mengabdi bersama tim London Merah dan menjadi maskot berbentuk dinosaurus hijau itu sejak tahun 1993 atau sekitar 27 tahun. Bahkan, dia pernah berkorban dengan absen dalam pernikahan saudaranya demi menjalankan tugas sebagai Gunnersaurus dalam laga kandang Arsenal. Keputusan manajemen Arsenal yang memutuskan tidak memperkerjakan kembali Jerry Coy mendapat kecaman dari penggemar. Mereka pun membuat aksi penggalangan dana dalam bentuk donasi di GoFundMe untuk memberikan bantuan untuk Coy yang sudah menjadi supporter klub Meriam London sejak 1963. Ozil yang mendengar kabar pemecatan Gunnersaurus merasa iba. Ex-gelandang timnas Jerman langsung menawarkan diri untuk membayar gaji sosok yang lucu itu selama dia masih membela The Gunners. Saya sangat sedih ketika mendengar Jerry Coy alias maskot Gunnersaurus kami yang terkenal itu dipecat. Dia bagian dari klub ini selama 27 tahun, kata Mesut Ozil di akun Twitter miliknya. Oleh sebab itu, saya menawarkan untuk membayar gaji kepada maskot kami. Saya akan melakukannya selama masih menjadi pemain Arsenal. Dengan begitu, Jerry bisa melanjutkan pekerjaan yang dicintainya. Jadi, mungkin ini juga salah satu penyebab dari sekian banyak penyebab yang membuat manajemen Arsenal agak iuh sama Bang Ozil. Makanya banyak fans Arsenal yang bilang kalau Ozil ini drama queen. Padahal menurut aku pribadi, sebenarnya ini sah-sah aja apa yang dilakukan sama Bang Ozil ini. Karena itu kan sebagai kehidupan pribadi dia dan sebagai sisi humanisme dia. Jadi, kalau misalnya klub merasa dipermalukan dengan tindakan Bang Ozil ini, itu karena klubnya merasa baperan. Terlepas mau dicap drama queen apa enggak, tapi aku salut sama jiwa sosialnya Bang Ozil ini. Apalagi mungkin karena Bang Ozil merasa karena pendapatannya itu sebagai pemain dengan pendapatan tertinggi, jadi dia merasa punya tanggung jawab lebih untuk pegawai-pegawai yang kena PHK ini. Menariknya, bukan cuma gaji selangit aja yang didapatkan sama Bang Ozil di Arsenal. Belakangan, usut punya usut, Ozil musim lalu juga baru cair bonus loyalitas karena dirinya enggan pindah di bursa transfer musim panas kemarin. Bonus loyalitas itu besarannya adalah 8 juta pound atau setara dengan 153 miliar. Jadi jelas juga sebenarnya kalau dari segi materi, Arsenal nggak pelit sama si Ozil ini. Jadi wajar Arsenal tinggi ekspektasinya. Performa. Sekarang kita bedah dari sisi performa seorang Mesut Ozil. Apakah memang dia bermain seburuk itu saat membela Arsenal sehingga dia layak di-freeze dan diperlakukan seburuk ini? Musim awal Ozil di Arsenal. Mesut Ozil dibeli Arsenal pada 2013 lalu. Klub asal London Utara harus membayar 50 juta euro untuk bisa mendapatkan jasa Mesut Ozil dari Real Madrid.
Saat itu, Arsenal masih dilatih Arsene Wenger. Arsene Wenger segera menjadikan Mesut Ozil sebagai pemain utama. Hanya saja, performa Mesut Ozil tidak cukup bagus pada musim pertamanya bersama Arsenal. Dia butuh waktu beradaptasi dengan gaya sepak bola di Inggris. Statistik Mesut Ozil musim 2012-2013 di Premier League: 26 main, 5 gol, 9 assist, akurasi umpan 88%. Performa Mesut Ozil pada musim kedua dianggap lebih baik, walau dari sisi jumlah gol dan assist merosot. Pemain asal Jerman itu hanya mencetak 4 gol dan 5 assist. Pada musim ketiga atau musim 2015-2016 menjadi puncak performa seorang Mesut Ozil. Saat itu, Arsene Wenger menemukan racikan yang tepat untuk seorang Mesut Ozil. Wenger punya Alexis Sanchez, Theo Walcott, dan Oliver Giroud sebagai pemangsa umpan-umpan dari Mesut Ozil. Pada musim 2015-2016, Mesut Ozil mencetak 6 gol dan 19 assist di Premier League. Periode akhir Arsene Wenger. Performa Mesut Ozil masih stabil pada musim 2016 dan 2017. Pada musim ini, dia mencetak 8 gol dan 9 assist di Premier League. Ada penurunan dibanding musim sebelumnya, tetapi secara umum masih cukup bagus. Namun, itu adalah awal periode yang sulit bagi seorang Mesut Ozil. Pada musim 2017-2018, yang juga menjadi musim terakhir Arsene Wenger di Arsenal, penampilan Mesut Ozil turun secara signifikan. Dari 26 laga Premier League, dia hanya mampu mencetak 4 gol dan 8 assist. Situasi menjadi lebih buruk setelah itu. Mesut Ozil mengalami periode yang sulit pada 2018, tepatnya usai Piala Dunia. Saat itu, Mesut Ozil dituding sebagai aktor di balik kegagalan dan performa buruk Jerman di Rusia. Kita tahu Jerman pada saat itu tidak mampu lolos pada fase grup, dan kita tahu juga Jerman harus berakhir di tangan Korea Selatan. Periode setelah Arsene Wenger, Mesut Ozil kesulitan bangkit pasca Piala Dunia 2018. Di Arsenal, Mesut Ozil dihadapkan pada situasi yang baru. Arsene Wenger tidak lagi memegang kendali. Unai Emery ditunjuk sebagai manajer baru Arsenal. Awalnya, manajer asal Spanyol itu memberi kepercayaan penuh pada Mesut Ozil. Bahkan, dia sempat menjadikan Ozil sebagai kapten pada laga-laga awal musim. Namun, belakangan hubungan mereka memburuk. Mesut Ozil hanya membuat 2 assist saja di Premier League musim 2018-2019. Ini adalah capaian paling buruk jika dibandingkan musim-musim sebelumnya. Padahal, selama ini Mesut Ozil dikenal sebagai raja assist. Meskipun begitu, Mesut Ozil menjadi pemain paling kreatif di Arsenal dengan 82 umpan kunci. Bersama Mikel Arteta, Unai Emery akhirnya dipecat pada awal musim 2019-2020. Posisi ex pelatih PSG itu digantikan oleh Mikel Arteta. Mesut Ozil yang sempat jadi penghuni bangku cadangan kembali ke posisi pemain inti di bawah Mikel Arteta. Selain itu, pemain 31 tahun telah mencetak 1 gol dan 2 assist di Premier League. Saya tidak terkejut dengan performa Mesut Ozil, sebab saya sangat mengenal dia dan kemampuannya. Namun, harus ada struktur permainan yang tepat untuk membantunya mengeluarkan kemampuan terbaik. Dia tidak bisa melakukan segalanya seorang diri, kata si Arteta. Selain itu, kita harus juga objektif dalam melihat kasus Ozil di Arsenal. Tidaklah berlebihan mengatakan bahwa Ozil dalam grafik yang menurun. Sejak menandatangani kontrak terakhirnya, dia gagal memberikan performa yang pernah dia berikan sebelumnya pada masa kejayaannya bersama dengan Arsenal. Di masa awal di Arsenal, Arteta mengusung pola 4-2-3-1 dengan Ozil sebagai pusat permainan. Artinya, sebenarnya Arteta sudah memberi kesempatan kepada Ozil. Tetapi, seiring jalannya waktu, Arteta mulai memilih formasi 3-4-3 dan 4-3-3. Pola yang sulit bagi pemain berposisi nomor 10 seperti Ozil.
Dia tidak banyak membantu pertahanan atau transisi, dan statistik operan kuncinya menurun saat bermain di bawah Mikel Arteta. Unsur politik: Ozil versus Timnas Jerman. Setelah Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2018 pada babak penyisihan grup, Ozil memutuskan pensiun sambil memberikan pukulan telak ke Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB. Ozil pergi membawa luka yang teramat dalam dan menyakitkan. Pemain 29 tahun itu mengungkapkan praktik rasisme di sepak bola Jerman, sebuah kondisi yang sangat gelap dan kelam dalam sejarah sepak bola Jerman. Semua berawal dari foto Ozil bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di London. Ozil bersama pemain Jerman keturunan Turki lainnya, İlkay Gündoğan, diundang Erdogan dalam sebuah acara sosial. Sebagai orang keturunan Turki, Ozil tak ingin seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Ibu saya selalu berkata untuk tak melupakan asal-usul saya. Saya lahir dan tumbuh di Jerman, tapi keluarga saya dari Turki. Saya tak bisa hapus fakta itu. Toh dalam pertemuan saya dengan Erdogan, kami hanya berbicara tentang sepak bola. Tak ada isu politik atau dukungan saya terhadap Erdogan yang akan maju pemilu presiden. Ingat, saya bukan politikus, saya pemain bola. Tegas gelandang Arsenal itu. Faktanya, foto bersama Erdogan menyisakan buntut yang sangat panjang dan menyiksa bagi Ozil. Dia menuding sejumlah politikus dan media Jerman bersekongkol menjatuhkan namanya. Menurut dia, media Jerman terlalu berlebih-lebihan memberitakan fotonya dengan Erdogan, plus selalu mencari narasumber yang anti-imigran. Sebagai contoh, politikus bernama Bernd Holzhauer yang berkomentar pedas terhadap Ozil. Pergi sana ke Antalya. Antalya adalah sebuah daerah di Turki yang jadi asal mayoritas imigran Jerman. Ozil makin kecewa lantaran presiden DFB, Reinhard Grindel, yang seharusnya memberikan dukungan, justru ikut mempermasalahkannya. Grindel sangat ingin menendang Ozil dari skuad Jerman sebelum Piala Dunia 2018. Maklum aja, Grindel adalah politikus yang menentang imigran.